Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya lagi Innasa, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Saat ini masih dengan bersama salah seorang petani padi, petani bisnis padi khususnya masih dengan Bapak Charles ya di Desa Salur, Kecamatan Tepa Barat, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Nah, pada saat ini kita masih di pembelajaran atau praktikum lapangan di mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis STAG 4329. Nah, saat ini kita beralih ke unit 2-nya. Nah, di unit 2 ini tentang analisis dan mitigasi risiko eksternalitas serta strategis. Oke, baik Pak, kita lanjutkan ini di Ya, unit ya. 2-nya Ya, Pak ya. ya, Mohon ya. waktunya lagi untuk Ya, sebentar. nggak ada apa-apa. Oke Pak, kalau begitu izinkan saya Ya, untuk ya, mewawancarai ya, Bapak ya, ya. ya, ya. Oke Pak, yang pertama ini Pak, untuk mengenai resiko eksternalitas. Resiko eksternalitas ini merupakan akibat faktor eksternal Pak ya, Ya, ya. atau luar. Contohnya seperti kemarau atau banjir gitu Pak ya. Ya, ya. Nah, sebelumnya apa pernah mengalami itu Pak selama di bisnis tanaman padi ini Pak? Kalau mengenai banjir di masa pengolahan tanaman padi atau bisnis kami itu sering, Pak. Sering ya di saat Ah, mau di ini saat mau melaksanakan kegiatan seperti kegiatan pengolahan pengolahan. tanah, penanaman, Ya, yang sering terjadi di penanaman. Setelah penanaman itu sering terjadi, Pak. dilanda banjir. Dilanda banjir, kadang kami disitulah yang sangat kami berpikir masalah kebanjiran, Pak. Itu Itu sering, Pak. resikonya Pak ya, Ya udah resiko kami. resiko Tapi mitigasinya Pak ya. tapi alhamdulillah tidak selamanya. Kadang Bermusim. bermusim dia, apalagi nanti kalau banjir kadang 2 hari udah mulai surut. Karena tidak mungkin selamanya banjir itu dalam keadaan tanaman padi kami rusak. Enggak. Bisa Berarti terrealisasi lah, bermusim ya, bermusim ya. bermusim mungkin dengan Ah, faktor kondisi cuaca. Itu iklim. sumber banjirnya dari mana Pak? Itu Melalui apa? kalau kami di sini sumber banjirnya biasanya dari gunung, Pak. Oh, asal gunung Karena melalui sungai Pak ya. melalui sungai ya. Seperti yang di belakang kita Ya. ini Pak ya. Jadi ini kondisi persawahannya Ah, di tepi sungai Pak ya, di ya, pinggir sungai. Mungkin di saat hujan deras, ya. jadi air dari gunung Meluap, meluap dari sungai ya, naik ke atas ya, ya, melanda Pak. Ya. areal persawahan usaha Bapak ini ya. Itu sudah jelas, Mm-mm. Pak ya. Karena persawahan kami kan yang pertama kali di dekat gunung, Pak. Dekat Ya, gunung, makanya posisinya ya. selalu banjir itu airnya keluar muaranya dari gunung, Pak. Asal muara airnya, Iya, Pak. Oh gitu Pak ya. Ya, ya. Jadi emang itu resiko mitigasinya harus di ini Pak ya, harus dihadapi Pak ya. Ya. Karena yang namanya musibah banjir itu kan ketentuan dari Yang Maha Kuasa Pak Ya, ya. Jadi betul, kita betul, Pak. tidak tahu sebagai hambanya ini, oh besok ada ini, ada Ah. bencana ini. Jadi memang itu resiko kita dan harus berpikiran tawakal aja Pak ya, harus Ya, kita ya, hadapi ya. dengan dengan lapang Ya, dada, ya, berarti ya. dengan ikhlas Ya, Pak ya. betul, Jadi Pak, mungkin untuk masa tanam kali ini rezekinya sampai di sini Ya, Pak ya. ya, ya, betul. Mungkin ada lagi nanti musim tanam selanjutnya diberikan kita rezeki yang lebih dari itu Pak ya. Iya, ya, betul, Pak. Kalau untuk musim kemarau, cara mengatasi mitigasi resikonya bagaimana Pak? Masalah ini kemarau pernah Pak? Pernah nggak Pak? Maksudnya setelah tanam atau saat pengolahan pernah ini terjadi kendala kemarau? Itu kalau masalah terjadi kemarau itu selalu ada, Pak. Selalu sering Selalu ya. sering, Di setiap makanya musim tanam di Pak ya. setiap musim tanam kadang nanti satu bulan musim tanam itu udah mulai kami Dilanda. resah dilanda Kemarau. kemarau. Makanya dari situ kadang kami bagaimana cara mengatasinya, terpaksa kami mencari solusi, yaitu karena sawah kami di dekat sungai. Iya, sumber airnya. Sumbernya dari situlah itu
kami usahakan menggunakan alkon, Oh, Pak. seperti itu Pak ya. Karena nggak ada alat lain, Pak. Untuk Untuk, disedot Pak ya. ya Ya, betul, untuk dipompa. disedot ya. Pumpanisasinya dari alkon itulah, Pak. Sawah kami lega dapat mengambil air, Pak. Untuk mengisi Mengisi, isi ya, air. ya, karena itu sangat membutuhkan. Berarti itu sangat kayak mana ya, alhamdulillah adalah solusi kalau seperti itu Pak, kemarau ini ya. Ya, Kita bersyukur juga di lahan persawahan kita dekat sungai, tapi itu tadi di atas kendalanya Pak ya, ya masalah banjir. ya betul. Jadi ada juga keuntungan, ada juga kerugian ya, betul. bahasanya Ada, Pak ya. Betul, itu yang sering kami hadapi, Pak. Cuman mengatasinya seperti itu Pak, di saat dilanda kemarau ya, musim misalnya tanam tahun ini ataupun musim tanam kali ini Pak ya. Ya, itulah solusinya. Kami mengharap dari air sungai itulah, Pak. Kadang juga di saat kita musim tanam kali ini atau budidaya tanam kali ini di saat juga musim hujan Pak ya. Kadang ada juga karena faktor iklim atau cuaca, Pak. Cuaca dari klimatologinya Pak ya, kadang-kadang yang mengatur. Kadang-kadang kita nggak bisa kita prediksi. Kadang tahun ini prediksinya hujan, ternyata kemarau. Kadang tahun ini prediksinya kemarau, ternyata hujan, Pak. Seperti itu, jadi tergantung pada musim, Pak. Dari iklim. Terus ini lagi Pak, dan untuk selanjutnya ada nggak faktor lain, contohnya harga pupuk dan obat-obatan seperti obat-obatan tadi, pestisida, kimia, herbisida, itu pernah nggak Pak terjadi naik harga? Itu masalah obat-obatan seperti kimia, herbisida itu sering, Pak. Tiap kali musim tanam ya. Setiap kali musim tanam kami pernah menghadapinya, Pak. Tapi kadang-kadang bisa kami usahakan karena setiap bisnis, apalagi saya mempunyai bisnis, itu terpaksa udah resiko saya, Pak. Ya, udah resiko saya. Ya memang tanggungan kita sebagai seorang pembisnis Pak ya. Karena di sini ada 3 faktor. Yang pertama petani, yang kedua Pak Tani. Kalau saya ini karena usaha namanya Pak Tani Berdasi, Pak. Itu agak beda dari petani biasa. Yang biasa, petani formal dan non formal ya Pak. Ya, saya agak mengarah ke bisnis atau usaha, Pak. Seperti itu ya. Jadi untuk mengatasi tadi obat-obatan pupuk tersebut naik Pak, bagaimana itu solusinya mengatasinya? Itu karena namanya kita kan bisnis, Pak. Jadi bukan saja dari padi aja, Pak. Jadi ada dari tanaman cabang lain. Sepertinya biasa ada juga tanaman perkebunan, Pak, seperti sawit. Penghasilan sampingan Pak ya. Jadi untuk menutupi kekurangan modal di tanaman padi bisa ditutupi dari penghasilan sawit, Pak. Seperti itu Pak ya. Dari situlah saya agak lega sedikit, Pak, karena ada bisnis lain lah. Bisa terbantu, Pak. Bisa terbantu. Jadi saya tidak bantu modal untuk padi ini ya. Ya, betul, jadi Pak. Mungkin nanti Pak yang dari hasil sawit itu nanti bisa ditutupi dari hasil padi ini Pak ya. Ibaratnya simpan pinjam seperti itu ya. Ya betul, itu udah jelas Pak. Ya hasil panen kita jual nanti gantikan dengan modal dari tanaman perkebunan sawit tadi seperti itu Pak untuk mengatasinya ya. Ya itu udah jelas Pak. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya ini terakhir Pak ya. Lalu untuk resiko yang kedua nih Pak, yaitu mengenai resiko strategis. Ini merupakan resiko akibat penetapan strategis yang kurang tepat atau dalam artian lain salah mengambil keputusan. Pernah nggak Pak terjadi seperti itu? Contohnya Pak, jadwal tanam mungkin tidak tidak beraturan atau tidak sepakat ya. Terus terjadinya tadi musibah-musibah yang lain seperti yang kita bahas di atas, seperti musim kemarau, banjir dan lain-lain. Jadi seperti itu Pak, mungkin dari strategisnya yang kurang tepat Pak, itu bagaimana mengambil keputusannya Pak biar lancar bisnisnya, keputusannya? Itu maksudnya kalau di bidang namanya kan udah kita bilang Pak, di budidaya tanaman padi ini misalnya
biasanya dalam satu desa itu sering aja tidak sama, masa resikonya sering kami hadapi. Iya. Tidak serentak, Tidak serentak, Pak. turun. Tidak serentak, makanya itu udah jelas Pak, pernah kami hadapi. Kendala ya. Kendala, kadang-kadang nanti ada datang penyuluh misalnya dari dinas mengarahkan kepada kami supaya bercocok tanam serentak. Iya. Tapi karena namanya aja kelompok Pak. Masyarakat petaninya masyarakat ini agak beda Pak ya. Ya udah jelas ada yang mau pola cepat. pikir gitu ya, Pak ya, betul, kekompakannya. Tidak ada kekompakan kadang-kadang, itulah yang Jadi sering risiko kami ya, Pak. datang kendala, iya. kendalanya seperti tadi, Iya, datang hama Pak ya, kalau tidak serentak musim tanam ya. Itu sudah jelas Jadi Pak. apalagi Bapak kan ini sistem bisnis Iya. nggak mungkin ini di sekitar areal persawahan ini khusus Bapak, jadi ada juga yang lain kan, nggak mungkin juga Bapak sendiri yang bersawah, yang lain tidak bersawah. Itu nanti yang hama yang lain datang ke ini ke padi Bapak ya. Iya, betul. Berarti itu keputusannya memang harus serentak turun Pak ya. Harus serentak turun itu biasanya untuk mengatasi salah satunya supaya kami dapat mendapatkan hasil yang maksimal lah Pak. Iya. Biar target panennya maksimal. Iya. Ada Pak ya, biar betul, efisiensinya meningkat Pak ya, betul. penghasilannya. Oke, baik Pak. Di sesi unit 2 ini hanya sampai di sini Pak, wawancara kita atau pertemuan kita. Terima kasih banyak sekali lagi Pak ya. Iya, Pak. Sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak ada apa-apa Pak, demi kemajuan kami di desa lah Pak. Iya, karena saya sebagai mahasiswa juga nih Pak. Ya, kami sangat mengharap juga kedatangan Bapak, karena kami aja namanya aja petani, nggak tahu gimana caranya Pak. Dan dengan kedatangan Bapak lah kami bisa terbantu. Iya, Pak. saya pun sebagai mahasiswa perlu juga banyak belajar dari Bapak ini. Betul, Saya sebagai mahasiswa makanya saya perlu mendapatkan suatu motivasi, sumber informasi mengenai khususnya ini bisnis padi Pak ya. Nanti ke depannya bisa saya mencoba Pak, insya Allah kan. Karena sudah dapat ilmu dan pengetahuan dari Bapak, ya kan. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Sekali lagi mohon maaf Pak ya. Saya tutup dengan doa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lumayan ya.